Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Hoiriatul Fitriah dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang resumen saya pada PBAK hari pertama dan kedua yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus sampai 1 September 2021. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau ilmu fakultas yang paling tua. Kemudian ada Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, serta ada pasca sarjana dengan 15 program studi, sehingga semua program studi yang ada di lingkungan UIN Malang Malik Ibrahim, baik level S1, S2 maupun S3. Berdasarkan rute map pengembangan atau rencana untuk pengembangan UIN Malang dan juga rencana strategis, maka kampus ini sedang berada pada tahap international recognition dan international reputation. Oleh karena itu, dengan program yang mendukung upaya-upaya internasionalisasi, universitas selalu mendapatkan dukungan. Di antaranya dengan berbagai event akademik internasional seperti International Conference, kemudian juga penambahan jumlah mahasiswa internasional. Kita, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, punya hampir 500 mahasiswa asing dari 34 negara. Dan juga UIN Maulana Malik Ibrahim mendesain kurikulum wawasan internasional. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sekarang ini itu dimulai sejarahnya dari FITK Sunan Kalijogo di Yogyakarta pada tahun 1961, FITK IAIN Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1965 beralih ke IAIN Surabaya, yaitu FITK Malang. Kemudian 1997 IAIN ini mendapatkan keluasan otoritas dari pemerintah, yaitu disebut dengan Widermandet menjadi STAIN Malang. Lalu berubah lagi menjadi Universitas Islam Indonesia Sudan atau UIIS pada tahun 2002. Baru tahun 2004 berubah menjadi UIN Malang. Dan pada akhirnya pada tahun 2009 menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang diresmikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009. Di UIN Malang ini itu pendidikannya integratif antara pesantren atau ma'had jamiah dengan pendidikan tinggi, kampus yang menyatu dengan ma'had atau pesantren, ya menjadi mahasiswa, ya menjadi santri. Maka mahasiswa UIN Maliki Malang Ibrahim ini
disebut dengan mahasantri atau mahasiswa yang juga nyantri. Nah, kita semua sudah tepat kuliah di Universitas Islam Negeri Malang ini karena kampus ini memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan, melakukan integrasi, menyelenggarakan pendidikan tinggi yang integratif di dalam memadukan sains dan Islam. Dan juga ada integrasi kelembagaan. Integrasi keilmuan itu adalah memadukan kombinasi antara sains dan Islam. Kemudian secara kelembagaan, untuk memadukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, di kampus kita ada Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya 2 pilar dari 4 pilar ulul albab, yaitu kedalaman spiritual, keagungan akhlak, kemudian yang keluasan ilmu, dan kematangan proyek nasional. Dan 4 pilar yang harus dimiliki oleh mahasiswa diantaranya dibentuk melalui pendidikan di Ma'had Al-Jami'ah. Yang kedua, kita punya pusat pengembangan bahasa asing, baik untuk pengembangan bahasa Arab, pengembangan bahasa Inggris, pengembangan bahasa Mandarin, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ada Rumah Tahfidz Quran dan HTQ atau yang disebut Hayatul Tahfidzotul Quran, yang mewadahi mahasiswa yang ingin atau melanjutkan hafalan Al-Quran. Mungkin dulu di SMA-nya atau di madrasah atau sebelum kuliah ada yang sudah selesai hafalannya. Maka HTQ di salah satu lembaga yang bisa mengembangkan bakat dan minat Anda, khususnya pada tahfidzul Quran. Bahkan hingga sekarang tidak kurang dari 2.000 mahasiswa UIN Malang adalah hafizoh yang berlatar belakang fakultas maupun program studi yang berbeda-beda. Yang keempat, kita punya rumah moderasi beragama. Rumah moderasi beragama yang akan mendidik kita semuanya menjadi generasi dan mahasiswa yang unggul, moderat, toleran, dan menonjol prinsip serta nilai-nilai keragaman, memiliki jati diri keislaman yang kuat, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta negara, cinta budaya, dan cinta keragaman yang menjadi aset dan kekayaan bangsa Indonesia, serta mampu menempatkan diri di tengah atau pada posisi yang moderat, posisi di tengah-tengah di antara pergaulan antara ideologi radikalisme di kanan dan ideologi radikalisme di kiri. Nah, berikutnya adalah persoalan akademik atau pada bidang akademik, mulai dari kita masuk pada proses pembelajaran atau proses pendidikan dan pengajaran yang biasanya berlangsung sampai 8 semester itu minimal, kemudian kurang lebih ada 150 sampai 160 SKS yang harus kita selesaikan. Kemudian penelitian, baik itu skripsi tugas akhir maupun yang lain, kemudian juga pengabdian masyarakat, baik itu PKL, mata kuliah meliputi mata kuliah dasar, kemudian mata kuliah keislaman,
mata kuliah bahasa, dan juga mata kuliah filsafat. Kemudian ada mata kuliah fakultas-fakultas itu adalah yang mencirikan perbedaan antara program studi satu dengan program studi yang lain, baik di dalam fakultas yang sama maupun berbeda. Mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki prestasi akademik, tetapi juga memiliki pengalaman untuk aktif organisasi kemahasiswaan baik intra maupun ekstra kampus, sehingga nanti di samping memiliki wawasan akademik, prestasi akademik, mahasiswa juga diharapkan memiliki kompetensi yang keterampilan percakapan, memimpin, dan organisasi yang itu dibutuhkan tidak hanya untuk kegiatan mahasiswa pada saat ini. Coba nanti ketika Anda sudah lulus sistem akademik bahwa seluruh harus memprogram mata berikut kecuali mahasiswa baru. Kalau mahasiswa baru sudah diprogramkan secara otomatis oleh bagian akademik. Nanti untuk semester 2 dan seterusnya sampai ada lulus dari kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini harus memprogram sendiri notasi kepada dosen penasehat akademik atau DP. Apa yang itu ada di masing-masing prodi atau masing-masing fakultas. Kemudian di akhir semester Anda akan ada UAS semester, Anda akan ada UTS. Kita akan memulai kuliah nanti ya pada tanggal 6 September sampai akhir Desember 2021. Tanduk di pertengahan ada UTS, modal di akhir perkuliahan ada UAS, dan di akhir itulah kemudian mahasiswa mendapatkan KHS atau kartu hasil studi yang di sana tertera IPK, indeks prestasi kumulatif mahasiswa yang diperoleh itu. Beberapa dari kita sangat berharap seluruh mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah semuanya bisa mendapatkan IPK minimal 3. Syukur bisa 3,5 atau 3,63 plus 7 atau 3,8 dan seterusnya. Kenapa? Karena peroleh IPK itu yang akan menentukan SKS, jumlah SKS yang akan Anda bisa memprogram untuk semester berikutnya. Kalau SKS-nya kecil, maka perolehan SKS untuk semester berikutnya juga bisa kecil, bisa 11, bisa 14, 18, bisa 19, 21, bahkan yang full itu 24. Jadi kalau IPK-nya di atas 3 itu bisa mengambil SKS 24, sehingga kalau kita kuliah terus memprogram 24 SKS, 23 sampai 24 SKS, maka kita semester 7 itu sudah selesai makan semuanya, dan semester 8 bisa selesai untuk skripsinya. Kemudian yang berikutnya ingin kami sampaikan bahwa ketika mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 4 pilar kekuatan yang terangkai dalam teks lain Ulul Albab.
Ya, kita semua akan menjadi intelektual profesional yang ulama dan ulama intelek yang profesional. Nah, generasi ulul albab sebagaimana tagline Universitas Lulus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah karena itu kalau yang menjadi guru adalah Islami, kalau menjadi ahli hukum atau hakim advokat atau mediator yang Islami, menjadi ekonom, ahli ekonom juga Islami, yang Islami sastrawan yang Islami, atau pemandu wisata yang Islami, atau pekerja di lembaga-lembaga diplomasi internasional yang Islami, juga dokter yang Islami, juga ada apoteker yang Islami. Seluruh mahasiswa diharapkan bisa aktif secara akademik maupun terlibat masuk di organisasi intra maupun ekstra kampus nanti.